Hai, Assalamualaikum semuanya. Kita jumpa lagi dalam Puaka X. Terima kasih kepada semua yang sudi nonton. Ada pula yang minta macam-macam. Kita cuba berikan yang terbaik. Dan yang dah tonton episod yang kita pergi Batam tu kan. Okey, terima kasih banyak. Kalau ada travel agency nak sponsor kita, mana tahu kita boleh pergi ke luar negeri, kita boleh pergi ke Indonesia lagi kan. Just email kepada Puaka jangan susutbc@gmail.com. Okay, so Puaka X ni seperti biasa kita akan cuba sedaya untuk keluar daripada studio. Dan sebelum tu kan nampaknya ada air lah masuk. Tapi ini bukan sponsor. Tapi ini ni air apa ni? Kopi boleh? Kopi boleh. Kopi boleh. Oh, dia kasih tamu je. Gitu kasih tamu je. Okey, sambil menunggu saya punya air masuk ni, tamu saya hari ni datang jauh daripada Indonesia. Di mana tu? Dari West Sumatera. Pulau Sumatera, Pulau Bangka Belitung. Indonesia, Pulau Sumatera, tepatnya di Bangka Belitung, Pulau Bangka Belitung. Oh, Pulau Bangka. Oh, kat mana tu Pulau Bangka Belitung itu dekat Sumatera itu ada Aceh, Jambi, Lampung, Palembang. Bangka Belitung di sebelahnya. Okay. Ada lagi pulau satu lagi. Alright. Ya. Dan bersama kita hari ini Bang mak kau. Tu terlupa nak handphone nak off. Bersama saya hari ini Bang Mael, seorang perukia. Jadi ini daripada kata orang tu Indonesia datang ke Singapura ni semua mesti ada urusan kan? Ya. Boleh cerita. Kita tak ada apa-apa tu masuk cerita boleh Okey. Ya, saya alhamdulillah saya datang ke Singapura ini diundang oleh teman kami, saudara kami, Bapak Sulaiman yang sudah sangat lama seperti saudara sendiri tinggal di Singapura, dan kita datang ke sini. Dulunya sudah pernah datang ke sini untuk membantu orang juga, mengobati orang juga. Sekarang membantu juga dengan kasus salah satunya adalah busung atau besar perut gitu. Nah, itu kami bantu, insya Allah sembuh atas izin Allah. Ini busungnya apa akibatnya? Busung ini akibatnya salah satunya adalah ada pertempuran atau perperangan bangsa jin, di mana dulunya biasanya orang yang memiliki ilmu perut busung ini biasanya pernah diberikan ilmu, pernah diisi ilmu atau diinstal ilmu oleh orang yang biasanya kita tuh ustadz, tapi ustadznya ini memiliki khodam atau ilmu atau jin. Nah, jadi diisilah, diberilah ilmu, ternyata ilmu tersebut adalah syirik. Awalnya memang mereka pakai bismillah di awal, alhamdulillah, bahkan ada sholawat. Tetapi tengah-tengahnya tanpa kita sadari mereka berhenti bicara, berdoa, dan itulah dia menyelipkan mantra atau jampi-jampi yang bukan berdasarkan sunnah Rasulullah, bukan berdasarkan syariat Islam, bukan berdasarkan petunjuk Al-Quran, tidak ada di hadis manapun, tapi itu adalah ilmu yang memang dibacakan, dilafazkan, itu untuk kesaktian, untuk biar bisa bisa menerawang, bisa melihat khodam, bisa menarik jin, bisa menarik pusaka segala macam. Nah, itu biasanya dibacakan masuk ke situ satu. Nanti tak sembuh lagi, berobat lagi ke tempat yang lain, sama satu lagi, berobat lah. Akhirnya udah 5 orang didatangi tapi tak sembuh-sembuh. Yang ini si A ilmunya dan si B ini bertempur di dalam. Karena tahu cocok. Karena yang satu mungkin ilmunya menggunakan khodam ular. Yang satu lagi mungkin menggunakan khodam dari bangsa harimau atau singa. Jadi tidak cocok. Mereka bertempur di dalam, berperang. Efeknya ke perut naik punci. Nah, buat naik. Ya, di sini tugas kami untuk mendamaikan ilmu-ilmu tersebut, untuk dilepas dan dikeluarkan dalam tubuh orang yang sakit tersebut. Nanti kita damaikan, kita minta sama yang sakit, kita tanya ikhlas enggak kalau ilmunya kita cabut, kita keluarkan atas izin Allah.
Kalau mereka ikhlas, nanti saya tinggal berdiskusi minta kepada Allah, ya Allah, tolong damaikan pasukan-pasukan jin atau kerajaan-kerajaan jin yang sudah masuk, yang sudah terinstal masuk ke dalam tubuh si pasien tersebut karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya, dia ini pengen sembuh, dia ini pengen sehat, tetapi dia mendatangi tempat yang salah. Kadang-kadang ustadz yang mengaku ustadz tapi dukun. Nah, kalau kita jelas dukun, ya pasti orang nggak mau. Karena ada, kalau dukun itu kan jelas Pak ya, ada pakai keris, ada pakai tasbih-tasbih atau bahkan tengkorak-tengkorak, itu jelas dukun. Kebanyakan orang takut. Tapi sekarang ini banyak yang disamarkan, banyak yang tak kelihatan. Mereka bersorban, mereka berjubah, tetapi mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang jauh lah dari syariat Islam. Tidak ada di sunnah, dan itu dibaca-baca untuk, ya akhirnya mereka ngobatinnya sembarang-sembarangan. Efek dari itu semua ya pasien tersebut lama-kelamaan sakit. Yang awalnya tidak pernah bisa melihat jin, setelah berobat di sana bisa melihat jin. Yang awalnya tak bisa menerawang, setelah berobat di sana bisa nerawang. Itulah kalau tubuh kita itu sudah dimasuki bangsa-bangsa itu, bangsa jin tersebut, maka kita peka, kita sensitif, kita bisa melihat mereka. Makanya kalau ada orang peruqyah bisa melihat jin, langsung pulang sajalah. Orang tersebut ada jin di tubuhnya. Berarti peruqyah tersebut yang harus diruqyah. Okey, ingat tu semua, kalau awak pergi ke peruqyah yang orang labelkan dirinya peruqyah, kalau dia menerawang, maknanya itu salah sikit lah kan. Dia dah menyimpang itu. Satu lagi, pernah dulu ada Ustaz Fahri katakan, kalau kita pergi berobat, jumpa peruqyah, family members harus tanyakan pada peruqyah tu untuk bacakan kuat sikit. Jadi satu family tahu apa yang dibacakan. Setuju. Jadi kalau dia senyap aja, baca kuat-kuat. Gitu. Kalau dia senyap saja, hati-hati. Takutnya dia memasukkan doa-doa yang bukan sesuai dengan syariat Islam, bukan petunjuk Al-Quran, tidak ada di hadis. Tapi itu dapat dari guru-guru mereka, yang mereka berguru terkadang gurunya itu ya dukun juga. Tapi karena pengen laris, ya mereka pakai itu, sesuatu. Tapi busung ni adakah akibat daripada pemakanan ataupun gimana? Untuk busung sendiri tergantung dilihat dulu apa sakitnya. Kadang-kadang busung sendiri itu disebabkan oleh liver, bisa jadi, atau cairan yang menumpuk dalam tubuh, bisa jadi. Terus apa lagi ya? Ginjal, bisa juga naik perut. So ini semua akibat gangguan-gangguan yang tak nampak tu. Kesihatan kita dalaman semua. Jadi kebanyakan sakit ini, Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa yanfu an katsir," kata Allah. Di surat Asy-Syura ayat 30, segala sesuatu yang menimpa dirimu itu dikarenakan buah tanganmu sendiri, kata Allah. Apa itu buah tanganmu sendiri? Yaitu dosa kita. Dosa itulah yang menjadikan penyakit dalam tubuh kita. Tapi orang kadang-kadang lupa. Mereka anggap obat itulah yang menyembuhkan mereka, tapi Allah yang menyembuhkan. Obat itu perantara saja untuk menyembuhkan mereka, tapi Allah yang mampu menyembuhkan. Allah berhendak, Allah mampu sembuhkan tanpa harus obat juga bisa. Allah cukup, kata Allah, sembuh. Allah bisa kenyangkan kita walaupun kita tak makan pun bisa. Allah bisa bahagiakan kita tanpa duit pun bisa. Tapi Allah bisa juga sengsarakan kita walaupun kita banyak duit, bisa. Itu Allah mampu untuk melakukan itu semua. Jadi kebanyakan orang tak paham dosa itulah yang menghambat kesembuhan mereka. Makanya kalau saya berdoa, saya meruqyah, pertama yang saya lakukan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Dan yang diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sesuai titiknya. Kalau contoh dia durhaka sama suaminya, dia melawan sama suaminya, kita berdoa minta sama Allah, ya Allah, jikalau sakitnya ini karena dia sering melawan suaminya, durhaka dengan suaminya, ampunkan dia ya Allah, ampunkan dosanya. Insya Allah kalau Allah ampunkan, sembuh. Nah, karena memang dosa. Jadi kita sampai
tak ada yang tak sholat, itu kan dosa sebenarnya. Itu Allah uji untuk apa? Untuk kita dia kembali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuh lupa. Peringatan ya. Peringatan, diingatin Allah. Ini udah masuk angin belum lah? Sudah dikasih stroke baru ingat. Nangis kan itu udah fatal kan? Jadi sebelum kita yang berat didatangkan Allah, yang kecil itu sudah didatangkan, kita harus sadar, introspeksi, langsung saya salah apa? Kok saya sampai dikasih Allah seperti ini? Itulah seperti itu. Jadi ruqyah itu seni. Ya, bisa untuk gangguan sihir, bisa untuk pengobatan, seni. Jadi Allah bilang wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu kuberikan kepada umat muslim itu ya sebagai syifa, penyembuh. Nah, jadi kalau kita diberikan Al-Quran itu ya kita harus tahu ayat-ayat apa yang untuk contoh. Saya punya teman hafiz Al-Quran, saya minder, dia hafiz Quran, bacaannya bagus, tapi tatkala istrinya kerasukan ya, kesurupan, tak bisa dia ngobatin. Dia baca ayat itu sampai habis, sampai 3-5 juz, tak bisa ngobatin. Ketawa jinnya. Karena apa? Dia berpikir ayat Al-Quran itu yang menyembuhkan istrinya. Tapi Allah mampu tanpa membaca itu. Gitu loh. Kebanyakan orang terjebak dengan harus banyak hafal ini segala macam. No. Sesungguhnya Allah tuh dekat. Kita mampu menyembuhkan orang tersebut dengan meminta saja sama Allah, insya Allah bisa. Berdoa saja. Saya datang ke situ, saya baca Al-Fatihah, alhamdulillah. Saya pegang, udah teriak-teriak, langsung lari jinnya. Nah, itulah yang membedakan saya dengan peruqyah lain. Saya bukannya saya tidak baca Al-Quran, saya baca Al-Quran, tetapi keyakinan saya sama Allah, Al-Fatihah itu kan adalah ibunya Al-Quran. Betul. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, insya Allah baca Yasin itu jantungnya Al-Quran. Kita ambil yang inti-intinya saja. Dan jin itu lebih takut dengan orang yang memiliki keyakinan yang luar biasa dibandingkan dengan yang hafal. Karena dia udah tahu, dia ini dekatnya dengan Allah tuh dia bisa melihat lah, bisa udah tahu lah dari ini. Ini udah tahu. Itu maksudnya. Jadi kita kena yakin dengan apa yang kita baca. Gitu. Okey, itu permulaan. Nampak? You all kena yakin apa you all baca. Lepas tu berhati-hati. Bila berjumpa dengan peruqyah pun harus hati-hati juga, sebab sekarang semuanya bertopeng. Ya, bertopeng. Sekarang ni sepanjang berapa lama berkejaya ni meruqyah orang perubatan ni? Dah berapa lama? Saya dari 2008. Saya datang ke Singapura ini yang ketiga kalinya. Oh ya. Semuanya bertemu dengan kawannya iyalah sama Bang Sulaiman ini. Saya ketiga kalinya dan ini semua kasus semua. Kasus-kasus yang berbeda-beda saya hadapi di sini. Di sana di Bangka Belitung juga, di Indonesia saya juga meruqyah. Saya juga government employee ya. Apa sebutnya di sini? Paham government employee. Ya, pokoknya saya tak faham, saya faham, diorang faham. Saya kerja di pemerintahan. Saya kerja sebagai civil society civil service. Di Bangka Belitung orang nyebutnya itu biasanya disebut dengan pegawai negeri sipil. Paham. Saya dari pagi sampai sore saya kerja. Saya mulai buka aktivitas ruqyah itu selepas maghrib sampai isya, sampai selesai. Itu alhamdulillah pasien yang datang itu ya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Palembang datang ke saya minta doa. Biasanya yang sudah parah-parah yang datang. Cakap pasal parah-parah ni. Apa kata kita cerita? Parah-parah itu maksudnya sudah yang sudah tak bisa lagi diobati. Contoh datang. ada ceritanya? Ada ceritanya, banyak ceritanya. Contoh kayak kemarin itu ada orang datang ke saya itu diperkosa jin. Lanjut. Boleh. Bukan perkosa jin kena rogol dengan jin. Diperkosa jin. Sekejap. Yang perkosa jin selalu yang jin jantan perkosa perempuan. Ya, jin jantan perkosa perempuan. Perempuan perkosa lelaki. Ada. Ada juga. Ada.
Saya cerita yang laki-laki dulu, yang perempuan dulu. Oke. Jadi ibu ini dulu pernah belajar ilmu di YouTube. Dia mengambil ilmu di YouTube dengan tujuan agar suaminya tuh cinta sayang sama dia. Tetapi dia tak tahu bahwa ilmu itu adalah ilmu mantra atau ilmu-ilmu jampi-jampi. Ya, dia baca, ternyata saat dibaca itu badannya mulai tidak enak. Dia tetapi karena dia ingin suaminya tuh cinta, semakin sayang, dimensi alam gaibnya terbuka. Akhirnya ibu tersebut didatangi oleh sosok makhluk, yaitu ya biasanya orang nyebutnya itu kalau di Indonesia itu genderuwo. Orang besar tinggi berbulu seperti King Kong itu datang. Saat dia datang itu ganteng ya, handsome lah, ganteng. Tapi saat dia menyentuh orang tersebut, ibu itu terkunci, tak bergerak sama sekali, terkunci. Diciumlah lehernya, itu terasa berbulu. Nah, setiap dia melakukan aktivitas itu, kalau saja si suaminya lagi keluar rumah, lagi kerja, dia melakukan itu. Hubungan suami istri lah. Itulah diperkosa. Dia cerita sama saya sedih. Bertahun-tahun saya seperti ini, saya diperkosa. Bukan lewat mimpi, tapi ini nyata. Face to face seperti ini, nyata. Dia wujud. Bukan, kan orang tuh mimpi diperkosa jin itu biasa. Tapi ini wujud. Jadi ya body ketemu body lah langsung gitu. Wow. Ya. Itulah ambil ilmu ke apa ayat. Ngambil ilmu, ngambil ayat yang jauh dari syariat Islam, jauh dari sunnah Rasulullah, bahkan jauh dari petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu hati-hati, jangan belajar ilmu-ilmu yang tak berguru. Khawatirnya seperti ini. Habis kalau dari kena rogol tuh ada anak? Nggak. Oh, nggak ada anak? Nggak. Saya tanya, Bu, punya anak? Enggak. Tapi staminanya beda dengan pasangannya, dengan suaminya. Ya enak, jawab ibu itu ya enak. Tetapi di dalam hati ibu itu sakit, merasa apa ya, selingkuh ya. Merasa mengkhianati suaminya. Makanya datang ke saya, minta tolong agar jin tersebut, gundruwo tersebut, sosok King Kong tersebut tidak bisa lagi untuk menyentuh dirinya. Saya tanya, kenapa seperti ini? Dia cerita, saya belajar ilmu-ilmu di YouTube. Saya tersadar saat rasa di hatinya sudah nggak enak lagi. Pertama-tama dia menikmati itu. Dia menikmati kegiatan tersebut, menikmati diperkosa tersebut. Tapi karena kok seperti ini berlarut, hampir bertahun-tahun seperti ini. Akhirnya dia ngomong, alhamdulillah saya katakan tak boleh lagi baca amalan-amalan tersebut, doa tersebut, dan kita putuskan hubungannya. Kami ruqyah, kami putuskan hubungannya. Terakhir, kedua kali dia datang, jin tersebut datang, ibu itu masih bisa lihat, tapi udah ada dimensi yang berbeda. Jadi dia kalau mau dekat itu mental, udah nggak bisa lagi. Jadi karena pintunya sudah ditutup dan ibu tuh tak bisa mengamalkan doa itu lagi, akhirnya jinnya tak bisa lagi datang. Nah, jadi kesalahan-kesalahan seperti itu tuh bisa membuka portal gaib kita untuk dimasuki bangsa jin. Sebab ada satu tamu saya, dia ceritakan dia selalu macam ada rasa macam mimpi gitulah, tapi berhubungan dengan jin sampai ada anak. Itu bisa? Itu tapi ada anaknya di dimensi lain gitu. Iya, itu ada kasusnya, tapi jarang. Ada sih, itu ada juga di Indonesia itu sampai katanya anak gundruwo yang makan sehari bisa sampai berkali-kali. Ada juga di YouTube itu saya lihat. Tapi jarang itu terjadi. Cakap pasal YouTube ni, Bang Mael ni sebenarnya ada YouTube. Apa nama YouTube dia? Bang Mael Bangka. Okey, di bawah ni. So lepas ni korang semua boleh tengok Bang Mael Bangka. Okey, Bang Mael, pasal kena rogol ni semua kan dengan makhluk jin. Itu jin jantan rogol manusia perempuan. Kalau yang jin betina rogol lelaki? Laki-laki ada. Jadi ada juga di YouTube saya itu jin disukai. Biasanya jin tersebut
menyukai pria tersebut. Jadi jin perempuan ini sama kita ini, dia juga punya nafsu. Dia lihat manusia itu kalau dia jauh dari Allah, tak pernah beribadah, tak pernah sholat, tak pernah ngaji, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka terbaca. Nah, dan kalau dia terbaca, mereka mencintai. Ciri-ciri dicintai jin adalah sering mimpi dikejar oleh hewan-hewan. Dipatuk ular, kalau sudah dipatok ular itu udah masuk dalam tubuh kita. Dililit ular itu sudah masuk dalam tubuh kita. Dicintai jin juga sering bermimpi seolah-olah berhubungan intim dengan jin. Terus kalau orang laki-laki itu biasanya sampai melakukan di WC itu, toilet itu, kerjaan toilet itu ya. Apa sebutnya Kak? Sabun di bilik mandi gitu. Ya, onani ya. Nah, itu mereka sampai melakukan itu. Itu dicintai jin. Jadi kalau jin itu kalau sudah mencintai, maka orang lain itu diganggu sih ya. Jadi susah untuk jodoh itu kadang-kadang terhalang. Jadi kalau ada yang mau sama kita, kita tak mau. Kita mau sama orang tak mau. Itu sudah sering saya hadapi untuk meruqyah orang lain. Ada sihir itu namanya sihir perceraian. Ada saya hadapin. Ada sihir usaha. Ada sihir tak punya anak. Ada sihir tak nikah-nikah. Ada semua. Jadi kalau itu, oh ternyata dia dicintai. Kalau dicintai, kita harus putuskan hubungannya. Kita balikkan, kita pulangkan makhluk tersebut. Insya Allah aura orang tersebut baru mulai terbuka. Apa ya, rasanya tuh timbul baru mulai mau mencintai wanita. Wanita pun sudah bisa mendekati dia. Manusia dengan manusia ya. Iya, karena udah mencintai. Ingat tuh, jangan cinta dengan orang. Ini buat fitnah Iya. Jadi yang kasus yang itu, Bang, diperkosanya itu kalau jam 12 malam jendela di kamarnya tuh terbuka sendiri. Oh iya. Yeah. Jadi saya tanya, kapan waktunya datang? Tanda-tandanya, dia datang jam 12 sampai jam 2 malam. Terus, seperti apa dia datang? Pintu jendela saya itu pasti terbuka. Kamu lihatnya tuh dalam mimpi atau wujud? Wujud, Pak. Kelihatan seperti ini. Dia lihat perempuan cantik. Kat tingkap Cantik sekali. Padahal itu kuntilanak. Biasanya kuntilanak seperti itu. Kuntilanak tuh bisa bikin cantik seperti bidadari itu bisa kuntilanak itu. Ya berhubungan. Besok paginya saya lihat ya di spray kasurnya itu sudah basah. Sudah itu semua. Iya semua. Dan dia merasakan itu, menikmati itu. Akhirnya minta tolong kepada saya untuk diputuskan hubungan ini. Jangan sampai berlarut, karena akan menjadi ini pemuda tua nanti tak menikah karena dicintai makhluk gitu, dicintai bangsa jin. Malam ni lepas cerita ni semua tutup tingkap. Okey, jadi apa tips bagi diorang ni semua, penonton kat luar ni, ada tak baca ayat apa-apa ke sebelum tidur ke yang mudah untuk lindung diri? Banyak ayat-ayat itu bisa kita, kalau untuk perlindungan diri agar rumah kita tak dicuri orang, baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Untuk penjagaan diri agar tak disantet sama orang, tak diteluh sama orang, tak dikirimin, tak terzolimi sama orang lain, baca ayat kursi. Berapa kali? 1 kali. Tapi pas waktu di wala ya'uduhunya itu dibaca 7 kali. 7 kali. Ya, jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu 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 isduhum ma wal alil azim. Arti wa la ya'uduhu itu adalah mudah bagi Allah untuk menjagamu tuh, menjaga kita. Jangankan kita, alam semesta ini juga dijaga sama Allah, apalagi kita.
Jadi santet itu kalau datang berbalik ke mana kita. Wah, okey. Yeah, Kita dapat kan? tip. Satu, Yeah. untuk rumah dijaga, Untuk rumah baca dijaga, bismillah, baca yeah. 21 kali sebelum Ya, tidur. Sebelum tidur. Lepas tu ayat kursi, Ya. baca 7 kali. Ya. Walayat uduhu tu. Iya, kalau mau panjang lagi bisa yang dilakukan oleh putri Rasulullah SAW, Fatimah sebelum tidur membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 30 kali, ditambah kulhu 3 kali, Falak, Anas tutup bisa. Ya. Ditambah dengan doa sebelum tidur. Kalau lebih panjang lagi, kalau mau jumpa sama Rasulullah SAW, baca salawat. Nah, perbanyak membaca salawat. Insya Allah ketemu dengan Rasulullah SAW. Dengan izin Tuhan ya. Okey, ingat tu semua tips-tips Ya. yang dah diberikan. Semuanya ayat yang mudah-mudah, yang pendek-pendek. Ya. Dikatakan- Kalau sehari-hari selesai sholat baca ayat kursi. Betul. Ya. Betul. Ayat kursi itu tak terkalahkan, tak tertandingi. Apapun seluruh doa yang ada, ayat Al-Quran itu, ayat kursi itulah penangkal santet nomor 1. Karena dia itu, ya memang di ayat tersebut terspesialkan, terkhususkan untuk sihir. Wow. Jadi Al-Baqarah itu tak tertandingi dengan ayat apapun. Bagi mereka yang ada cakap, okey saya dah amalkan baca Asmaul Husna macam mana tu? Bagus lagi. Iya, bagus. Bacalah Asmaul Husna. Fuh. Siapa yang menghafal Asmaul Husna itu 99 itu hafal masuk surga. Itu Alhamdulillah hadisnya. insyaAllah. Gitu Iya. Ingat saya sebut semua? Iya, Gitu. itu hadisnya seperti itu. Hafal 99 itu masuk surga. Udah. Okey. Hafalin lah. Ya Okey, Rahman, balik ya belajar lah. Rahim, ya Malik, ya Kudus, seterusnya. Insya Allah. Balik nak baca lah. Iya. Tengok handphone dulu boleh Boleh. Pelan-pelan. You belajarlah satu Ya. hari 5 ayat ke 5 Okey. nama Allah tu Ya. Pelan-pelan pelan-pelan insya-Allah Pelan-pelan. dipermudahkan. Ya. Senang terang hati. Ya. Okey, kita dah cerita semua, dah dapat tip tu semua. Okey, cerita seram yang selalu rukiahkan orang. Ada tak yang paling seram-seram bila di kat Indonesia? Saya ini sering mengobati orang dengan gangguan jiwa, gila. Orang gila ini biasanya itu salah satu pasien yang agak susah atau sulit diobati. Gila ini ada level. Gila ini yang pertama dia sering melamun, sering mikir. Itu level 1. Level 2 orang menjelang gila ini dia sering nangis tanpa sebab. Tiba-tiba nangis. Mikir apa? Nangis. Itu udah masuk level 2. Kalau level 3, dia sudah mendengar bisikan-bisikan. Kalau sudah masuk bisikan-bisikan, itu susah untuk diobati. Nah, ada yang sampai pengen bunuh diri. Itu kalau sudah masuk level bunuh diri, itu biasanya anak buah Dajjal yang sudah masuk. Itu berat itu levelnya. Makanya kita tak boleh sedih. Makanya kita tak boleh menangis berlarut-larut. Makanya kita tak boleh memikirkan sesuatu yang belum terjadi tapi kita takut. Contoh, banyak anak, nanti mana hidup? Mau nikah, gimana hidup? Itu kan Allah bisa atur. Kita itu kan tak kuasa mengatur hidup kita. Allah bisa matikan kita hari ini juga bisa. Bisa. Allah tuh kehendak, Allah tuh mampu. Tapi kalau kita yakin Allah akan memberikan kita yang terbaik, insya Allah Allah yakin. Anak saya 4. Saya tak takut, anak saya 10 juga saya tak takut. Kenapa saya yakin insya Allah setiap anak itu punya rezekinya masing-masing. Jangan pernah takut, jangan pernah bilang, wah nanti bagaimana nyekolahkan dia. Apa kita juga tak tahu hidup kita macam mana. Bisa bagi kita mati hari ini, bisa jadi kita, orang tua saya guru tak punya mobil. Anaknya 5, bingung mau nyekolahkan. Alhamdulillah saya S2, punya rumah, punya mobil juga. Orang tua saya tak punya mobil, saya punya mobil. Itu jadi rezeki anak tuh sudah Allah atur. Jadi jangan takut. Tugas kita ini adalah mempersiapkan matinya kita. Kita tidak tahu matinya kapan. Tapi kalau rezeki Allah sudah atur, sudah ada rezekinya. Habis rezekimu, meninggal. Sudah ada semuanya. Gitu. Ya. Gitu Bang. So, Bu dengar Bu katanya 10 pun okey. Ya. Sedia ya? Iya. Okey, itu satu. Bagaimana pula dengan ada tak macam bila berubat tu pesakit tu macam berterbangan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tadi kembali lagi penyakit yang gila itu, Bang, itu yang agak susah disembuhkan karena mereka yang masuknya ke dalam tubuhnya itu bukan jin sembarangan lagi. Jadi levelnya udah tinggi. Orang yang gila-gila yang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa itu levelnya tinggi. Levelnya sangat tinggi.
Dan dia itu biasanya sudah menguasai seluruh pembuluh darah, seluruh nadi, seluruh jiwa. Jadi kalau kita lihat ada orang bunuh diri, itu dikuasai mereka itu bertahap. Mereka kuasai tangannya dulu. Kenapa tangan saya ini sering kebas, sering tak ada rasa, itu masuk dah. Satu, dua. Nah, hati-hati. Itu kalau orang tak bahagia. Terakhir di pusat pikirannya. Kalau mereka sudah menguasai pusat pikirannya, maka hati mereka diajak, dah mati aja lah. Mati aja, lihat ketinggian, terjun. Nah, diharapkan nanti kamu terjun, masalah kamu bebas, kamu masuk surga lah. Terjun, mati, masuk neraka padahal. Itu tugas mereka. Jadi yang paling susah itu, salah satu yang saya hadapi itu orang gila. Orang gila ini memang butuh pendekatan secara sosial. Orang tuanya harus memperhatikan, harus ada pendampingan, jangan sampai melamun. Kalau dia melamun, cepat, harus dibawa traveling, diajak jalan-jalan, diajak liburan, jangan sampai dia berlarut-larut. Kalau kita lihat saudara kita sudah mulai, oh ini tak berlarut-larut nih, cepat-cepat kita bantu. Karena dia akan menyampai dimensi gila nanti. Satu dekatkan, bawalah kawan tu pergi masjid ke, aktiviti di masjid. Ya, aktiviti di masjid. Dan satu lagi ni, Abang Mael, macam contohnya, ada saya dapat orang email tau, tapi dia share gitulah, dia cakap macam, saya cuba ingat dia ada masalah dengan family, so dalam diambang mungkin perceraian gitu, so dia pelan-pelan dia nampak anak-anaknya semua macam benci dia, sampai ajak berbual ke apa, suruh makan, anak dia tengking kat dia, jangan berbual dengan aku, gitu. Lepas tu anak ni masih remaja gitu, so sekarang dia tak tahu apa dia nak buat. Dia mungkin tengah akan diambang perceraian, so dia pun takut mungkin benda ni dia takut ada orang mungkin jahir. So apa yang harus dia buat kalau mereka-mereka yang di luar sana ada situasi macam ni? Saya pastikan kamu terkena sihir perceraian. Cari orang yang bisa mengobati kamu, berobatlah, jangan ragu-ragu, ikhtiarlah secara maksimal, jangan cari yang syirik dan musyrik. Hati-hati kalau ada pengobatan yang bisa kerasukan, dipindahkan ke mediumisasi, bisa ini, jangan. Cari yang benar-benar natural, cari yang berdasarkan syariat Islam, cari yang berdasarkan sunnah Rasulullah dan petunjuk Al-Quran. Itu aja. Itu kamu terkena sihir perceraian. Saya sudah banyak ketemu pasien seperti itu, rata-rata kena sihir perceraian. Sihir perceraian itu kita lihat anak itu yang dulu tak benci jadi benci. Istri itu jadi benci. Kamu terkena sihir. Sihir itu bisa dari bangsa manusia, bisa jadi bangsa jin. Boleh jadi kamu masuk ke WC tak baca doa, kuntilanak ngikut kamu dari belakang. Boleh jadi. Habis itu kamu sama si istri marah-marah pulang, jengkel. Boleh jadi kamu dikirim sama orang-orang yang benci sama kamu, yang iri sama kamu. Bisa jadi. Oleh karena itu, itulah tugas kita. Santet ilmu apapun itu izin sama rakib dan atid. Tak mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Ada orang, oh saya terzolimi, saya disantet orang. Tak mudah. Kalau mudah sudah mati semua presiden di Indonesia. Kalau mudah sudah mati semua presiden di seluruh dunia ini. Pasti disantet semua mati. Nah, oleh karena itu santet itu datang itu pertama kali ini izinnya rakib. Yang kedua atid. Yang nyatat kebaikan, yang nyatat keburukan. Itu 1 kali 24 jam ada di dalam tubuh kita. Kita ini bukannya hewan, tak ada malaikat. Mereka izin dulu. Wahai malaikat, saya mau menyantet si fulan. Bagaimana? Malaikat naik ke Allah lapor, ya Allah. Si fulan mau disantet oleh jin santet. Jin api yang mau menyantetnya. Diizinkan tak? Lihat amalnya malaikat. Oh, sholatnya tak pernah. Sholat 5 waktu cuma 3 waktu. Tiap hari kerjanya marah-marah. Maksiatnya jalan. Izinkan. Saat dia masuk, apa? Ujian bagi kamu. Kamu harus menghadapi itu. Tak mungkin Allah itu benci sama kita kalau kita dekat sama dia. Allah jaga. Allah sayang sama kita. Kita yang tidak sayang. Makanya Allah selalu bertanya, Allah itu di mana? Apakah di langit? Anak kita bertanya, Papa, apa Allah di langit? No. Allah sesungguhnya dekat. Dekat dari urat nadimu sendiri. Bahkan, apa bentuknya Allah ya Rasul? Ya Papa, ya Mama, ya kita ini. Tanpa Allah kita tak ada di sini, di dunia ini. Inilah bentuk dari Allah. Oh, gitu. Ya, jadi jangan mudah suuzon atau buruk sangka kepada orang lain. Saya ini, saya ini, sini, saya ini seperti ini, saya ini. Koreksi.
introspeksi diri kita ini sebenarnya maksiat. Kadang-kadang sholatnya azannya jam 12, sholatnya akhir-akhir. Kadang sholatnya maghrib dilewat. Allah uji seperti itu, larinya disantet orang, larinya dizolimin orang. No, koreksi, apa salah saya kepada Allah? Itu, iya, ya itu kita harus belajar muhasabah diri. Kenapa saya nih seperti, apa salah saya nih, ya Allah. Gitu. Itu baru top. Yeah. Allah suka. Oh, berarti dia mengakui kesalahannya. Kata Allah, oh iya, berarti istighfar banyak-banyak. Astagfirullahalazim, ya Allah. Apa salah saya nih sampai seperti ini? Ya, ternyata apa? Gatal kan? Ternyata suka sama perempuan lain kan? Ternyata bisnis dikasih proyek, masuk ke klub segala macam, minum minuman seperti itu. Akhirnya apa? Terjadilah kena sihir perceraian. Kena sihir perceraian sudah mulai istri ini tidak peka, berhubungan badan udah tak mau lagi. Yang awalnya seminggu sekali bisa sebulan sekali, itu sudah kena itu sebenarnya. Gejalanya tuh seperti itu, udah jauh. Dah, akhirnya udah cerai aja lah kita. Wah, padahal saat cerai itu setan tuh langsung naik pangkatnya, pecah itu, belah langit itu, belah itu langit. Saat terjadi perceraian seorang anak manusia itu pecah itu langit, belah itu langit. Sedihnya luar biasa karena akan terbukalah pintu-pintu maksiat. Pasti dia akan bermaksiat. Manusia ini tak luput dari maksiat. Nikah saja mau maksiat, apalagi tak nikah. Maksiatnya kemana? Minimal ke WC. Minimal ke toilet. Toilet, Cik, ke WC. Iya, WC itu, iya. Minimal ke toilet. Kalau kita nikah, kita punya hajat kita bisa salurkan kepada istri kami, istri bapak ibu. Ya itu suatu apa sih? Punya duit 1 triliun, 5 triliun, 10 triliun, tapi kita tak bisa menikmati yang satu itu, daging yang satu itu, buat apa? Lebih baik biasa aja, tapi kita bisa menikmati semua itu. Pokoknya sih. Pokoknya di belakang ini. Gitu. Pokoknya kita ni kena jangan lupa sentiasa bersyukur. Sentiasa bersyukur. Lepas tu sentiasa bergembira, berdialog dengan Tuhan, yang maksudnya berdoa. Gitu. Okey, ada tak? Okey, kita dah banyak tips saya dah kasih semua Dan jangan cakap, apa ni gini-gini, mana cerita hantunya, mana cerita seramnya. Kita tak semua puaka X ni ada cerita seram. Kita ada kongsi-kongsi. Okey, ada tak cerita seram? Ada tak cerita seram? Kasih diorang suka cerita seram ni orang Singapura. Ke nak minum dulu? Kesian. Kopi Singapura. Okey. Minum jemput kopi Singapura. Okey. Kopi Singapura. Kau tak sedap, cakap alhamdulillah je lah ya. Okey. Ini kopi paling bagus tanpa gula. Ini ada gula? Tak ada. Tak ada gula. Okey, bagus. Ya, ini paling bagus untuk memproteksi lambung. Okey. Ya. Cerita seramnya ya tadi lah yang saya ceritakan tadi. Ada yang diperkosa genderuwo, ada yang disantet dengan pocong. Pocong tu? Ya, astagfirullahaladzim. Itu cakap. Ya, pocong. Mereka menggunakan kekuatan pocong. Menggunakan tali pocong. Jadi memang ada bangsa-bangsa jin itu yang digunakan untuk nyantet itu ada. Dibeli sama mereka. Santet itu mahal. Santet itu mahal. Harganya tahu berapa? Ratusan juta. Kalau mati di tempat itu ratusan juta. Ya bisa. Ada berharga juga. Berharga, sangat-sangat berharga. Santet yang biasa-biasa itu pakai doa aja. Itu tak efek. Makanya ada penglaris atau apa ya? Di rumah makan itu ada kan orang pakai penglarisan. Betul. Ya, penglarisan itu kan ada yang pakai doa, ada yang pakai taruh barang-barang, wafak, ada yang pakai darah. Oh, Darah yang paling kuat itu pakai apa? Pakai darah mens, darah haid. Nah, dimasukin lah ke dalam makanan. Itu powernya paling besar. Nanti kalau orang makan itu rasanya itu nak balik lagi, sedap. So kawan-kawan, kita jangan pergi ke kedai itu lagi, Cik. Iya, tapi efek samping dalam tubuh kita ni mudah ngantuk, mudah lemas.
Ya. Makanan segera, agak Indisan. Tak ada gurau-gurau. Ya, kebanyakan hampir rata-rata orang usaha nih, rumah makan nih pasti menggunakan itu. Oh iya. Makanya kita itu disunahkan itu makan di rumah. Disunahkan makan di rumah. Kalau kita makan di rumah tak mungkin lah istri kita baca-baca kan. Tapi kalau di luar itu kan pasti seperti itu. Buat menarik. Betul. Membuat menarik. Teman saya itu selalu ngajak istrinya kemana-mana kalau makan. Biar dimasakin. Jarang makan di luar. Makan di kedai-kedai itu jarang. Jimat yang membazir. Ini cakap pasal pelaris-pelaris kedai-kedai ni, ada tak Abang Mael macam kasih tips ataupun nasihat pada mungkin ada orang nak buka bisnes makanan, macam mana nak melariskan makanan ataupun macam mana nak protect kedai mereka, ada tak cara-caranya? Ada. Baca Alam Nasra' laka sodra. Itu ayat dibaca 41 kali setiap buka usaha. Okay. Alam nasrah laka sodra wa wada'na anka wizra. Nah, itu baca terus sampai selesai 41 kali. Itu membuka jalur rezeki. 7 hari non-stop. Setiap selesai sholat dibaca 41 kali. Itu kalau pengen jalur pesugihan putih. Iya. Kalau pengen cepat itu ndak pakai jin. Allah langsung kasih. Okay. Itu buka jalan semua. Para ulama, para habaib juga menyarankan habis sholat pegang dari perut. Baca Alam Nasra' laka sodra 3 kali. Insya Allah Allah berikan rezeki yang tak terduga-duga. Gitu. Itu ilmunya para ulama. Ada juga yang habis sholat itu membaca sholawat. Sholawat sallallahu alaihi Muhammad 100 kali. Itu untuk membuka rezeki. Ada juga orang yang membaca habis sholat qobliyah subuh 2 rakaat sebelum itu baca salawatnya malaikat. Bukan, zikirnya malaikat. Zikirnya subhanallah bihamdi, subhanallah lazim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah lazim, astagfirullah. 100 kali. Itu dibukakan jalan. Kalau habis zuhur ada juga baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Itu mengumpulkan rezeki yang tercecer, yang takjil itu ketarik sama kita semua. Banyak sekali doa-doa itu, tapi niatnya satu, lillahi ta'ala, karena Allah. Jangan sampai kita ini niatnya udah cepet kaya ini, nanti jin yang datang. Betul. Lah jin datang, nah aku nih habis zikir palak penat, jin yang nyangkut. Salah orang Salah niat. Banyak salah niat. Kita ini banyak salah niat. Niatnya biar cepet kaya, biar orang sayang, biar orang tunduk. Akhirnya khodam yang datang, jinnya datang. Bukan malah bikin masalah baru. Akhirnya malas usaha. Akhirnya fisiknya ngedrop, penyakitnya aneh-aneh gitu. Ya. Wah, banyak ya. Tapi kalau untuk protect kedai? Protect kedai, baca ayat kursi 7 kali. Oke. Ya. Baca aja. Disampai wala ya'uduhu 7 kali, wala ya'uduhu. Bila perlu tiupkan ke air. Tiupkan ke air. Habis itu air dipercikan ke pojok-pojok rumah. Nah, kalau sahabat Rasulullah itu saya lupa, itu ada juga seperti itu, pojok-pojok rumah. Setiap dia masuk pojok rumah dibacain. Setiap pojok rumah. Nah, pojok-pojok rumah. Yang 4 penjuru tuh ya? Iya, 4 penjuru itu. Jin itu biasanya di atas atap. Oh iya. Di atap langit atap. Mereka tuh turun saat kita sudah tidur, dia turun. Kalau di rumah kita tuh ada makanan seperti tulang, itu hobi mereka. Oh, iya. Itu makanan mereka. Bagi mereka itu tulang itu pizza. Kalau kita kan tulang ikan, bagi mereka itu pizzanya. Enak sekali. Tapi kalau sop tulang, pernah makan sop tulang Singapura? Belum. Nak makan sop tulang? Makan nanti sop tulang. Sama Bang Sulaiman nanti makan sop tulang. Tapi itu bukan jin, itu kan. Tapi saya sudah makan semalam steak kambing, ya Bang ya, di Arroyan. Wah, sedap mantap. Steak kambingnya mantap. Okey. Dan satu lagi, ni saya nak tanya. Okey, kalau lah orang pergi ke hotel-hotel, duduk hotel tu semua kan. Yeah. Habis lepas tu macam kemarin tu saya pergi ke Taiwan tu kan. Tiba-tiba mula saya dengar orang lari-lari ke atas. Okey, mungkin ada budak-budak. Kan? Lepas tu ada kerusi tarik-tarik. Kat hotel tau. Okey, mungkin yalah sebab hotel tu bawahnya kayu kan. Okey. Lepas tu saya buat bodoh lah. Tak fikir apa-apa. Saya ni penakut. Saya tak fikir apa-apa. Lepas tu kemudian nak on TV gitu kan. Saya diri kat lantai tu. Saya rasa ada orang berlari. Tu hilang. Yang pertama, saya sampaikan
dimanapun rumah, dimanapun tempat ada jin. Di masjid pun ada jin. Tapi jinnya jin muslim. Oke. Kalau tak percaya, ceklah di CCTV masjid itu pasti ada. Saya kebetulan pengurus masjid, saya sering cek di CCTV masjid kami itu yang berjalan tuh seperti Casper kalau malam-malam, muter-muter cahaya. Casper Iya, Casper. Iya, oke lah. Itu memang jin itu memang ada dimanapun, di rumah kita pun ada. Saat kita menghidupkan sunnah, saat kita membacakan ayat-ayat Quran, saat kita sholat di situ, sholat ini ya, sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib tuh orang laki ya di masjid. Sholat sunnah di rumah, mereka tak mau datang ke rumah kita, panas, hari mereka. Maka tergantikan dengan jin muslim. Tapi kalau kita tak mau sholat, banyak maksiat, maka yang datang itu jin non muslim. Itu mulai dia ganggu. Nah, kasus seperti abang ini, kalau terperanjat, salah orang tuh lari ya. Abang bisa merasakan, bisa mendengar mereka, berarti abang disukai bangsa jin. Tak adalah. Itu sekali je. Sekali je. Karena orang yang bisa merasakan jin, sesungguhnya di dalam tubuhnya ada jin. Tak adalah. Kalau orang biasa tak bisa merasakan, tak bisa mendengar itu, tak bisa melihat itu. Tapi kalau hanya rasa-rasa itu wajar lah. Semua juga bisa merasakan. Tapi kalau bisa dengar, bisa orang bisa melihat, berarti ada jin. Ada di dalam tubuh kita tuh ada jin. Ya. Mungkin terundang satu. Jangan takut Jangan takut bang. Jin itu bisa lewat jin saka, jin keturunan, jin nasab. Ada jin yang masuk dalam tubuh kita tuh yang dengan dipelajari dengan amalan-amalan. Ada jin yang masuk dalam tubuh kita itu dengan apa? Terinstal kata datang ke dukun. Misalnya, aku pengen anti kebal lah, biar tak mempan ditembak, boleh. Isi gas, terus tembak tak mempan. Ada, gitu. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita, saya bisa ngobatin orang. Saya juga tak sholat tapi saya bisa ngobatin orang nih, cuman ceritanya. Berarti ada jin di situ. Ada khodam. Jangan tertipu. Disitulah mereka menjadikan kita tuh agar syirik. Suatu saat kita pikir, manalah yang bantu saya ini tak datang-datang. Itu udah syirik. Padahal Allah. Ada yang berharapan, kayak saya lihat di YouTube itu ada yang bantulah, tolong saya ini itu. Itu sudah menggunakan jin. Itu syirik. Saat kita syirik, amal ibadah kita langsung habis. Zero. Saat kita mati, neraka jahanam tempat kita. Satu, dosa yang tak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syirik. Kedua, durhaka kepada orang tua. Itu doa-doa yang tak terampuni itu. Biasa saya tuh penuh ketemu pasien yang mati muda. Biasanya itu mereka itu durhaka sama orang tua. Kemarin ada orang yang kena cancer. Wanita, cewek kena cancer. Umurnya baru 24 tahun. Saya bilang, dia datang ke saya minta ruqyah sama saya bilang, kamu durhaka sama orang tua kamu. Dia terkejut sampai nangis. Iya, saya tak bertegur sama orang tua saya, orang tua lelaki saya, karena orang tua lelaki saya nikah lagi saat ibu saya meninggal dunia. Dia tak ikhlas. Akhirnya tak ngobrol sama orang tuanya, tak menegur orang tuanya, durhaka. Kamu 3 hari tak tegur orang tua, kamu durhaka. Sekarang bagaimana? Udah stadium 4. Ya, walam bisawab, mati. Iya. Orang yang kena cancer itu biasanya durhaka dengan orang tua. Dah. Itu obatnya itu penyakit yang tak bisa diobati. Jadi kalau saya lihat kasus mati, kena cancer, udah. Pasti itu ada bermasalah dengan orang tuanya. Di umur 40 tahun ke bawah, dia kena penyakit yang berat-berat itu bermasalah dengan orang tuanya. Tapi kalau dia sudah menikah, pasti bermasalah dengan suaminya. Gampang nyiriinnya, gampang melihatnya itu gampang. Mencirikannya tuh, iya. Tapi balik kepada hotel tu memang tadi macam takut tau. Balik pada hotel tu memang selalu hotel memang ada gangguan ya. Semua hotel ada. Karena hotel itu tempat maksiat. Hotel tuh kotor. Jujur lah. Tak ada hotel tak kotor. Rata-rata ada. Tapi tak banyak. Mungkin 1.100 tuh satu lah yang benar-benar bersyariah gitu kan. Yang lain itu pastilah tempat itu semua. Saat kamu melakukan activity itu, melakukan zina di situ, berzina ya. Iya, zina. Keberkahan hotel tersebut terangkat. Makanya kita jangan sampai berzina di rumah kita. Sekali saja kamu melakukan zina di rumah kamu, keberkahan Allah angkat. Tak balik lagi sampai kapanpun. Nah, hati-hati.
jaga-jagalah, jangan sampai melakukan di rumah. Ya. Carilah di mana. jangan rekomen. Jangan rekomen. Carilah di bumi Allah yang itu, yang tak ada itu, yang tak Allah awasi tadi, terserah. Karena apa? Keberkahan hilang. Makanya makhluk-makhluk seperti itu banyak di sana. Nah, kembali lagi tadi, kok bisa saya ngerasakan? Ya memang di dalam tubuh abang ada itu. Oh, dia bukan rasa, dia bukan masa bukan selalu rasa, tak ya? Tak, bukan. Kalau selalu rasa, saya dah cabut ke lain. Tak, saya ni penakut. Sebab tu itu ke 5 hari kat sana. Salah satu hari tu ada bunyi bising. Sebab kebetulan ada mula dengan budak-budak customer hari Minggu. So bila orang lari budak-budak, saya kan customer lah gitu. Sebab kita syuting kat luar, takut apa-apa kan. So apa-apa kalau saya buat, saya akan baca kerusi dan macam-macam lah. Tapi ada ustaz pesan kalau masuk hotel, kita solat sunat dulu, minta perlindungan kan. Boleh gitu kan? Boleh. Boleh. Solat sunat boleh di situ. Kita berdoa, kita ngaji pun di situ boleh. Okey, satu lagi. Ada orang cakap yang kita manusia ni semua ada apa kata orang tu? Ada yang tu cakap apa? Bukan Korin. Dia cakap apa? Yang budak. Apa yang tu cakap? Kayak yang nempel-nempel itu setiap orang. Ada cakap setiap orang semua ada itu. Apa tu? Apa benda tu yang dia pakai tu? Bukan kodam. Korin. Bukan. Yang pasal budak-budak tu dia cakap, oh sebab manusia ada. Yang kita baru pergi tu. Ya Allah. Ada detem tu lah, saya lupa. Tapi dia katanya semua manusia ada. Bukan. Yang si dia tu, dia cakap, Allah, apa benda ayat tu? Okey, tak apa, kita cerita lain. Nanti saya ingat saya gini. Saya selawat dulu. Nanti ingat selawat boleh ingat Okey. Kalau yang pasti di Al-Quran itu, manusia itu didampingi oleh khodam. Khodamnya bernamanya Korin. Korin itu udah pasti. Korin kita ini semuanya masih non-muslim. Ya, belum syahadat. Cuma punya Nabi Muhammad SAW saja yang sudah disyahadatkan. Itulah yang kadang-kadang Korin ini santet datang itu, dia yang salah satu membantu santet itu masuk dalam tubuh kita. Jahatnya Korin ini. Jahat Korin ini di tubuh kita ini ada Korin. Saat kita maksiat, dia lebih maksiat lagi. Saat kita soleh, saat kita ibadah, dia tetap kacau dia. Inilah Korin. Korin ini memang Allah titipkan dalam tubuh kita ini sebagai ujian dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita tak perlu lagi lah sebenarnya belajar ilmu. Karena ada Korin ini. Korin ini bahaya ini. Korin ini menipu kita. Dia juga yang kadang-kadang membisikkan hati kita. Sudahlah. Makanya ada orang yang di bulan puasa, setannya kan dibelenggu. Setannya kan dikunci. Korinnya ini yang nggak dikunci. Inilah yang menemani kita 1x24 jam. Kalau khodam, kita ke WC dia kabur, dia tidak mau khodam. Tapi kalau Korin ikut sama kita sampai kita berhubungan dengan istri pun ikut dia, Korin. Dan itu memang Allah ujian bagi kita. Dan itu non-muslim, itu jahat itu Korin. Kalau ada santet, bahkan dia bantu santet tuh. Makanya ada orang yang datang ke orang pintar, baru datang ya, sudah tertebak. Kamu anak ini ya, rumahnya di sini ya. Bahkan tahu dompet kita isinya berapa. Uangnya segini ya. Itu dia sudah ngobrol, Korinnya itu udah ngobrol dengan Korinnya itu. Gitu. Jangan nggak tahu ya. Dia ngobrol dah. Dia udah nanya. Orang pintar udah nanya Korinnya. Ini siapa? Anaknya siapa? Yang kita orang awam nih, hebat ya. Kok tahu rumah alamatnya? Tahu istrinya, anaknya berapa? Oh, biasa itu. Karena Korinnya dia udah diskusi sama dukun tersebut. Dukun tersebut melepaskan khodamnya. Entah khodam harimau, entah khodam buaya, saya nggak ngerti. Wah, ngobrol sama Korin. Tadi ngomong, dibisikin. Paham jadi. Jadi orang yang nggak tahu, oh saktinya. Padahal Korinnya udah ngomong. Gitu. Saya tahu, Bang Mai datang pada Sumatera. Saya sudah ngomong tadi sebelum kita start syuting. Okey, geram. Ya, jadi beda dengan ruh beda. Korin itu memang dia tuh sering menyampaikan masalah kita kepada orang-orang pintar. Makanya kita dilarang datang ke orang pintar itu. Dukun itu bisa
amal ibadah kita tuh sampai tertolak 40 hari. Wow. Nah, makanya jangan datang ke orang. Janganlah bertanya-tanya, apa nih, aku bagaimana nih, ini janganlah, nggak usah lah. Yang saya terlupa ni, dia cakap, minta maaf Ya. walaupun kita interview, tapi kita saja tanya. Ya. Dia apa, setiap manusia ada pendamping. Ya, Dia cakap pendamping. Boleh dia cakap pendamping. Okey, Ya, pendamping. ya, dia pendamping, ya. Lepas tu dia cakap apa dia cakap dia lupa. Atau ada word. Lepas tu dia cakap apa? Pendamping macam si kawan tu macam nenek-nenek pendamping. Lepas tu yang kawan ni pula jin yang gini. Lepas tu saya pula dia cakap pendamping saya budak-budak ikut-ikut selalu. Yang ngomong itu siapa biasa? Orang luar. Tapi kita dengar gitu-gitu sajalah. Oh iya. Nak hormat. Ya. Tapi itu di mana ya? Dia cakap semua. Jadi Ada leluhur-leluhur, semua ada leluhur katanya. sebenarnya itu apa ya? Tak adalah seperti itu sebenarnya. Tak ada pun di Al-Quran seperti itu. Kalau kita dah bisa ngomong seperti itu, kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saat kita menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sesat kita ini berarti ngomong seperti itu. Memang ada orang yang memiliki ilmu seperti itu, ada khodam harimau, ada buaya di belakangnya, ada jin apa yang ngikuti dia. Ya kalau orang itu benar-benar mengamalkan suatu ilmu. Ya wiridnya bukan karena Allah, dia mencari bertapa di suatu gua atau itu memang diikuti. Tapi kalau kita itu ya lurus-lurus saja, tak ada yang macam-macam. Kita sesuai sunnah Rasulullah, kita sesuai tujuh perintah Al-Quran, kita sesuai dengan apa ya syariat Islam. Tak ada lah seperti itu. Minder jin sama kita. Minder apa ya? Minder itu lah lemah hati ya. Dia 5 waktu, aku berapa waktu ya? Kan pusing sendiri yang ikut kita. Kalau kita yang ndak sholat, yang ndak ibadah, ya senang mereka. Tapi kalau kita rajin ibadah, rajin zikir, tak maulah panas mereka dekat kita. Ya dah, kita ini khalifah, pemimpin dari seluruh makhluk. Masa kita masih percaya sama ini. Kalau saya tangkap dan masukin dalam botol itu semua. Iya. Baru saya sedar sekarang, saya tahu. Bila saya dengan kawan-kawan saya panas. Mungkin saya ikut berzikir. Tuh, kan dah siap slipper, nampak tak? Yeah. Dah siap kasut mau limpah tu. Okey. Di zaman Nabi Sulaiman ada cerita, mungkin ini ceritanya sangat populer lah. Ada yang mau memindahkan kerajaan Ratu Balkis, ya. Kata jin Ifrit, sebelum kau berangkat dari singgasanamu, ya Sulaiman, datang temannya orang soleh bilang, sebelum kau mengedipkan mata, pindah. Doanya apa? Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahidan, La ilaha illa anta. Pindah. Tuh. Sebenarnya manusia itu hebat, hanya nggak yakin. Betul. Bahkan jin pun sendiri tak tahu Nabi Sulaiman meninggal, katanya sakti. Jin Ifrit itu katanya sakti. Tapi Nabi Sulaiman meninggal itu tak tahu, sampai tongkatnya habis dimakan rayap baru dia tahu. Oh, Sulaiman meninggal. Berarti tak ada yang sakti, tak ada yang hebat, Allah hebat. Jadi orang yang masih berkumpul dengan jin, bersekutu dengan jin, mati masuk neraka, itu syirik. Stop. Janganlah diteruskan. So kalau ada orang cakap, oh ni ada ikut-ikut tu, awak ada gini, jangan percaya sangat. Jangan percayalah. Ada lah macam tu. Lebih baik cari duit. Apalah. Nanti kita gitu, kita langsung berasa. Susah sendiri takut. Iya, aku ada ini. Wah, nanti kita berharap ya dengan ada jin di belakang saya, ada pendamping, saya bisa ini, saya bisa itu. Saat kita berharap seperti itu, syirik gitu, syirik besar itu, syirik akbar itu. Itunya. Makanya ada orang yang ngomong itu, kamu nih banyak menghayal. Kan? Iyalah, banyak menghayal, kamu nih banyak nonton film lah, janganlah. Betul. Iya. Sebab apa tu cakap, saya teringat bila cakap pasal gini-gini, ada pula time tu dulu orang cakap dengan saya, dia berbual macam terseram kan. Lepas tu taruhlah ni orang tu ya. Abang Mael orang tu ya. Lepas tu berbual, lepas tu Abang Mael tiba-tiba cakap, awak punya orang tak suka dengan saya. Ya. Motifnya apa? Lepas tu saya cakap, saya punya orang, saya apa? Saya tak ada saka, saya tak apa-apa. So mungkin balik kepada tadi Abang Mael cakap, mungkin dalam dirinya ada. Saya Bang mengobatin pasien banyak yang seperti itu. Saya bilang, dahlah, jangan dipikirin. Mau orang zolim kepada kita, mau orang nyantet kita beribu-ribu kali, it's okay, tak masalah. Kita punya Allah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa.
udahlah. Yang penting kita jangan ganggu orang. Yang penting kita jangan iri sama orang. Kalau orang mau cerang, oke, tak masalah. Mana ada di dunia ini orang tak suka. Pasti adalah yang tak suka. Pasti ada yang suka. Yang penting kita jangan jahat sama orang. Yang tadi dikatakan misalnya ada orang yang barang awak punya orang tak suka saya gitu. Iya. Apa motif dia ngomong seperti itu? Mau dia ngobatin? Mau kita biar kita ini buruk sangka, negative thinking, nanti disebutkan sama orang, si itu yang tidak suka sama kamu. Nanti kita pun berpikir, kan? Akhirnya kan apa? Timbul kan rasa suzon kan, buruk sangka kan. Kalau benar saja buruk sangka, kalau salah fitnah, dosa kita. Kita fitnah orang, dia tuh, aku sakit tuh dia tuh nyantetku. Fitnah kan? Saat kita fitnah, ujung-ujungnya apa? Habis sama ibadah kita, habis ilmu kita yang kita udah tiap hari seperti ini. Makanya bilangin aja, itu kamu tuh banyak menghayal, banyak nonton TV, nggak ada yang seperti itu tuh. Bukannya tak ada, adalah orang berbuat zalim gitu. Tapi biarlah itu urusan Allah. Kita nih tak kuasa lah seperti itu. Betul. Okey, satu ni saya nak tunjukkan you all. Mungkin kalau owner cakap boleh tunjuk, saya akan tunjukkan selit kan. Tapi saya akan tanya ni, ini ada kawan ni, dia pergi ke Bali. Lepas tu dia kasih saya video ni. Itu apa? Dia cakap kat luar pintu macam cakaran. Okey. Kalau terkena macam gini, dia cakap ada orang cakar-cakar pintu tau guys. So kalau macam taruhlah ada penonton-penonton sekarang ni yang pergi holiday ke apa sekali, taruhlah pintu mereka tu kena macam cakar-cakar. Apa nasihat Bang Mael untuk keluarga-keluarga ataupun sesiapa yang terkena macam tu? Kamu bermasalah. Oh ya. Kamu tidak ibadah. Kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kenapa jin itu bisa mengganggu kita? Karena kita ada masalah terhadap tubuh kita. Jin itu takut sama kita, Bang. Lihat kita lari mereka itu. Cobalah, panggillah kalau bisa dia segini. Tidak sanggup tidak. Karena jin itu berbentuk gas. Takut sama kita. Dia lihat kita jauh, takut, udah lari dia. Makanya Umar bin Khattab itu lewat, jin ifrit lari tunggang-langgang. Lari, wah itu Umar bin Khattab, lari. Kita kok malah dideketin jin. Berarti dalam tubuh kita ini ada makhluk. Orang itu lupa. Mungkin dulu-dulunya dia pernah pelatihan tenaga dalam. Itu kan mengundang. Mungkin dulunya pernah diisi-isi sama atoknya, sama kakeknya, sama neneknya. Nih ya nak, sebelum kamu pergi merantau, kita isi dulu buat penjagaan. Mungkin dia lupa. Seiring hidup dia lupa, bertahun-tahun dia lupa. Tapi ingat, ilmu yang sudah terinstal dalam tubuh sampai mati tak akan lepas. Beda dengan setan. Kalau setan itu paha, maksiat. Oh aku menang, yes, kabur. Tapi kalau jin udah masuk dalam tubuh kita, tak akan lepas sampai mati, sampai orang itu bisa mencabutnya. Itu bedanya. Jadi dia ganggu itu bukan ganggu kita, tapi ganggu jin yang di belakang kita ini. Dia tak senang. Makanya ada orang yang pergi camping, pulang-pulang masuk angin, sakit badan semua. Terkadang komunitas jin yang di situ terganggu dengan jin bawaan kita ini, khodam ini. Terganggu. Apalagi khodam yang di belakang kita ini, ya levelnya biasa-biasa aja, tapi sering ganggu, maksudnya nakal. Mereka serang. Yang di tubuh kita ini, aduh kok nggak enak ya. Dah tubuh-tubuh jangan tunjuk saja lah. Iya, maksud kok nggak nyaman ya. Kok badan nih merasa hangat dingin. Padahal mereka nyerang khodam di belakang kita ini. Diserang sama mereka. Mungkin khodam kita itu hanya bawa sniper, mereka pakai basoka ngelawannya kan. Kita kan ada tahu kan, diserang. Jadi sebenarnya jin itu tidak mau dekat manusia. Jujur aja nih, jin tidak mau sama manusia. Dia panas dekat manusia itu karena memang Allah udah kasih tabir. Allah kasih pembatas. Kita tak bisa masukin alam mereka. Mereka pun sama kita jaga. Kecuali wali Allah, ingat. Kecuali wali Allah. Kalau wali Allah, ulama-ulama itu yang bersih hatinya itu tabirnya diangkat sama Allah, tembus. Bisa lihat ini, itu wajar wali Allah. Ya hatam tiap hari baca Al-Quran wajar, tembus. Yang kita baca Al-Quran aja masih pendeknya masih salah, tiba-tiba bisa lihat jin. Itu kan udah jauh menyimpang gitu. Jadi kalau dia diganggu, introspeksi diri. Di dalam tubuhku
ada sesuatu. Dan dia mengejar sesuatu yang di belakang tubuhku, bukan diriku. Saya ini Pak, dinas luar itu ya tugas dari kantor itu kemana-mana se-Indonesia. Tak pernah aku diganggu hantu. Temanku diganggu hantu. Aku cari mana yang paling angker, saya duduk di situ. Tak pernah diganggu hantu. Hantunya minder lihat saya mungkin. Karena saya tak ada apa-apa. Kalau saya takut, saya baca a'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak ada sesuatu ya Allah yang dapat memberatku. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billazim. Itu kalau kita keluar baca itu Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billazim. Malaikat di atas. Jin mau dekat. Emang ada jin yang bisa ngelawan malaikat? Udah, itu saya luruskan ini akidah. Ini kita ini punya akidah. Jangan sampai kita terjebak dengan dimensi yang seperti itu. Kan banyak sekarang yang nggak paham, yang nggak ngerti, tertipu. Nah, ini itu. No, kamu ngaji aja, kamu sholat aja yang rajin, lakuin sunah-sunah, mati masuk surga. Yang penting itu mati, ending kita tuh selamat. Nggak penting yang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Ini sebagai pelajaran. Jadi orang-orang di luar sana tuh harus mempelajari ini, karena alam jin itu takut sama kita. Takut sama kita, beneran takut sama kita. Cobalah kalau percaya. Arwah datuk saya ajar macam tu. Ya. Kalau macam dengar ganggu apa, tengok. Cobalah. Kalau mau perang, saya ini sudah bosan perang sama jin. Kalau seandainya mereka nyerang, gitu cobalah. Kalau mau perang, mau bertempur sama jin, cobalah. Tidak masalah. Kalau kawan saya perangnya macam jin, saya tak ada. Tak ada. Jadi hari ni Jadi. Habis patut sebab apa tahu kat orang kat Singapura ni. Mungkin kat mana-mana akan selalu cakap apa tahu? Oh, kau lemah semangat sebab tu diganggu. Oh, lemah semangat sebab tu. Tu macam mana kalau orang beranggapan, oh kau lemah semangat, Lemah semangat ini kan mentalnya yang lemah. Mental yang lemah, mentality yang lemah itu karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tuh mental yang lemah itu biasanya salah satunya penyakitnya was-was, cemas. Ini. Nah, itu mentalnya terganggu. Caranya ya kita harus banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan zikir-zikir Allah itu depan. Ada yang subhan. Kita itu zikirnya yang umum-umum sajalah. Tak usah lah yang aneh-aneh, itu nggak usah yang ada di hadis, yang ada di udah yang diajarkan para ulama. Oke. Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Engkau baca 100 itu maka diampuni dosamu sebesar buih di lautan. Nah, was-was kita hilang. Kalau kita mulai was-was baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungi aku ya Allah dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Kan setan yang ini. Karena setan itu di seluruh darah, hidup di seluruh darah. Ada hidup seluruh darah. Makanya kita dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diulang-ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditambah lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sahadat itu paling ditakuti sama jin ifrit. Dia enggak mau sahadat gara-gara itulah dia dibuang itu. Ya, itu. Enggak usah takut. Itu kalau ada orang yang gagal paham dia, bantal dia. Takutnya kalau kita terlalu tak sesuai dengan syariat, tak sesuai dengan sunnah, tak sesuai dengan Al-Quran, terbatalkan Islamnya. Harus sahadat lagi. Hancur ibadah yang telah kita bangun selama ini, hancur gara-gara urusan ya yang sepele sepele kan, meyakini hal-hal ini. Di sini banyak jin tapi mereka diem aja karena kita tidak ganggu. Wah, tuh depan saya nih satu. Gurau. So ingat semua yang tengok, baik penonton yang kecil ataupun yang dah dewasa. Ingat kalau rasa takut-takut pergi camping sekolah-sekolah tu baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Simple aja. Auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mau
ayat baca ayat kulhu falak anas. Nah, anas itu kan memang diperuntukkan waktu itu untuk Rasulullah saat diganggu sama kaum penyihir kan. Diturunkanlah surat a'udzubirabbil falak sama Anas. Ayat al-falak sama Anas. Baca itu. Itu ayat-ayat perlindungan semua. Tebal itu. Tak tembus tak. Tebal itu. Balik santet itu. Kita ini kadang-kadang tak tahu arti, ini yang bikin kita bingung. Ini baca tak tahu arti. Makanya kalau kita sholat tuh harus minimal kita tahu arti. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku meminta dan kepadamu aku minta pertolongan. Kan seperti itu, kita harus minimal kita tahu artinya. Saat kita tahu, itu maten. Tapi kalau hanya tak berbekas, tak ada ruhnya tuh, tak ada ruh. Powernya tuh tak ada. Ini orang tak paham itu. Kalau kita zikir, Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu harus dihadirkan. Mulut ngomong, hati ngucap, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Akbar. Mana ada bekas? Kata jin, kecil lawannya mereka nih, kata jin. Apa? Karena dia tak berilmu. Dia hanya ahli ibadah, dia tak berilmu. Makanya tidurnya orang berilmu tuh lebih ditakuti daripada orang yang ahli ibadah. Dia rajin bolak-balik ke masjid, tak takut jin. Tapi kalau orang itu berilmu, tidurnya saja ditakutin. Karena apa? Ilmunya itu yang disegani sama makhluk-makhluk tersebut. Ya, Ya, itu dia. Oke. Kita nampaknya dah di hujung rancangan ni. Ada tak kata-kata nasihat untuk orang Singapura ataupun sebab ada penonton pun daripada Malaysia, kat New Zealand. Ya, oke. Buat saudara-saudaraku yang ada di Singapura, dimanapun Anda berada, kalau ingin berobat, ikhtiar itu dianjurkan. Kalau kita sakit, kita minum obat. Jangan tak minum obat, mati nanti. Jumpa doktor ya? Iya, jangan. Aku tak minum obat lah. Aku biar sajalah. Aku minum suplemen. No, minum obat. Karena harus diobati kalau sakit. Sama juga dengan kalau kita terganggu dari bangsa jin, diganggu rumah oleh bangsa jin, carilah orang-orang yang bisa membantu kamu sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Jangan yang aneh-aneh. Nanti kalau udah datang, baru datang udah ngomong, di badan kamu ada 5. Itu dukun, bukan peruqyah. Kalau peruqyah bisa melihat jin, orang tersebut harus diruqyah. Ya, jadi untuk teman-temanku, saudara-saudaraku, siapapun yang melihat channel YouTube ini, ya hati-hati karena di akhir zaman ini banyak sekali orang-orang yang pendusta. Nah, nanti juga, wah ini zamannya akhir zaman, ya yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Bukannya saya sok-sok pintar atau saya lebih hebat, enggak. Karena terjadi fenomena saat ini, ya seperti itu. Banyak orang yang mengaku bisa mengobati, tapi ternyata itu memang paranormal, dukun. Dan orang yang mendatangi dukun, tertolak amal ibadahnya 40 hari 40 malam. Khawatirnya saat tertolak tersebut kita meninggal, saya takutnya matinya su'ul khatimah, bukan husnul khatimah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita punya bateri semua habis, ke 1 jam aja kan? Program habis. So, terima kasih banyak kerana semua sudi nonton. Bagi yang nak support kita seperti biasa di bawah ni. Ya. Okey, dan kalau ada yang nak jadi tamu kita kat Puaka dalam studio, you all boleh email. Okey, di bukan email, jangan, DM ke IG je. Okey, itu saja. Terima kasih banyak pada Bang Mael. Jangan lupa pergi Bang Mael punya ni. Apa tu? Instagram. Instagram pula, apa tu nama dia? YouTube. Oh, satu lagi Bang Mael ni daripada kami, daripada kawannya, daripada pihak penaja untuk Bang Mael. Nak tengok apa? Buka. Boleh buka? Boleh buka. Okey. Kan? Wah, jam. Alhamdulillah. Time to hijrah. Oke. Mantap. Thank you very much. Memang lama tunggu Ya, lama tunggu. Buka. Lama tunggu, lepas tu kena bercerita dulu baru dapat Iya, cerita dulu baru dapat.
Okey, itu saja. Terima kasih banyaklah kepada semua. Okey. Dan diharapkan Ya. segala ilmu yang dikongsi oleh Bang Mael ni Okey, sebanyak thank you. kita boleh amalkan semuanya ringkas-ringkas belaka. Yang penakut tu diharapkan selepas rancangan ini you all tak penakut. Okey. Sama dengan saya jugalah, saya pun penakut. Jadi kita akan jadi orang-orang berani semua. Min. Okey, itu saja. Dan kalau mungkin orang Singapura ada yang mungkin nak minta bantuan ke apa, boleh teruslah DM Boleh terus. ke apa ke. Saya Bang siap Mael. datang ke Singapura dari Ya. Indonesia. Saya siap Ya. bantu kalau demi umat, Ya. insyaallah. Dan siap ongkosnya. Gua akan terbang loh. Apa? Nanti semua kat bawah sini apa-apa Yeah. semua. Okey, terima kasih banyak sekali lagi Bang Mael dan terima Ya. kasih kepada semua. Ingat, puaka tak kena usia, yang penting kita jaga hati, okey? Ya. Dan bila jaga hati tu fikiran kita semuanya tenang dan kita tak akan macam-macam dengan orang lain. Okey, bye-bye. Jumpa lagi dalam Puaka X. Bye-bye. Bye.